Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua materi, yaitu sistem peradilan pidana dan alat bukti dan hak korban tersangka. Nama saya Rasel Suryadharma, NIM saya 205-220-033 dari kelas C. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem peradilan pidana. Pengertian sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana berasal dari kata sistem dan peradilan pidana. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana atau SPP ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Dalam pandangan Muladi, pengertian sistem harus dilihat dalam konteks baik dalam physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai abstrak sistem dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama yang lain saling ketergantungan. Dan apabila dikaji secara etimologis, maka sistem mengandung arti terhimpun atau antar bagian atau komponen atau subsistem yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana. Asas sistem peradilan pidana. Yang pertama ada asas legalitas atau legality principle, yaitu asas yang mendasari beroperasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja tanpa landasan hukum tertulis. Asas ini berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tata tertib hukum. Asas ini sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh dan mengelindingkan suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar. Yang kedua ada asas kelayakan atau kegunaan, expediency principle, yaitu asas yang menghendaki bahwa dalam beroperasinya sistem peradilan pidana menyeimbangkan antara hasil yang diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, ada asas prioritas atau priority principle, yaitu asas yang menghendaki sistem peradilan pidana mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan. Misalnya, menyelesaikan perkara-perkara yang dinilai membahayakan masyarakat atau yang menjadi kebutuhan yang mendesak. Asas ini didasarkan pada semakin beratnya sistem peradilan pidana, sementara kondisi kejahatan cenderung semakin meninggi. Yang keempat ada asas proporsionalitas atau proportionality principle, yaitu asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dapat menegakkan hukum pidana hendaknya mendasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban. Yang kelima ada asas subsidiar atau subsidiarity principle, yaitu asas yang menerangkan bahwa penerapan hukum pidana yang utama dalam menanggulangi kejahatan, tapi sanksi hanya merupakan alternatif kedua. Asas ini berarti sistem peradilan pidana dapat berbuat dan menerapkan hukum pidana jika hal itu sudah tidak ada pilihan lain. Namun jika ada sarana lainnya yang dapat digunakan menanggulangi kejahatan, maka sarana hukum pidana sedapat mungkin dihindari. Yang keenam, ada asas kesamaan di depan hukum atau equality before the law, yaitu asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di muka hukum. Tidak ada pilih kasih, semuanya mendapat perlakuan sama dan hak yang sama. Asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subjek hukum yang menghendaki pelayanan dalam penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama dan diperlakukan sama pula. Harus menghindari diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan yang berekonomi atau yang berkuasa, sementara mengabaikan atau meninggalkan orang yang tidak atau kurang mampu. Asas-asas sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Yang pertama ada perlakuan yang sama di muka umum tanpa diskriminasi apapun. Yang kedua asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence. Yang ketiga ada hak untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi dan rehabilitasi. Yang keempat hak untuk memperoleh bantuan hukum. Yang kelima ada hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan.
Yang keenam, ada peradilan yang bebas ini dilakukan dengan cara tepat dan sederhana. Yang ketujuh, ada peradilan yang terbuka untuk umum. Di sini masyarakat termasuk pers dapat hadir menyaksikan dan meliput jalannya persidangan. Yang ke-8, ada pelanggaran atas hak-hak warga negara atau penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus berdasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah atau tertulis. Tujuan sistem peradilan pidana. Marjono Reksodiputro menjelaskan tujuan dari sistem peradilan pidana sebagai berikut. Yang pertama, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. Yang kedua, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Yang ketiga, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Pendekatan sistem peradilan pidana. Romli Atma Sasmita, sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain. Yang pertama, pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Yang kedua, pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal, sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi. Yang ketiga, pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum atau kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. Yang kedua, saya akan menjelaskan alat bukti dan hak korban tersangka. Muljatno, hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dan dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut. Yang kedua, Simons, hukum acara pidana adalah mengatur bila mana negara-negara dengan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk memidana. Yang ketiga, De Bos-Kemper, hukum acara pidana adalah sejumlah asas dan peraturan perundang-undangan yang mengatur bila mana undang-undang hukum pidana dilanggar, negara menggunakan haknya untuk memidana. Alat bukti. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 184 ayat 1 disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi. Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP telah disebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Alat bukti yang sah dan berkualitas. Kesaksian yang akan dipertimbangkan keterangannya oleh majelis hakim haruslah memenuhi kriteria berikut. Pertama, saksi wajib disumpah di muka pengadilan karena kesaksian yang diakui hanyalah keterangan yang disampaikan di muka pengadilan. Kedua, saksi melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Ketiga, saksi harus menyatakan sendiri di dalam persidangan. Keempat, kesaksian minimal harus disampaikan oleh 2 orang saksi. Kelima, keterangan saksi harus berkaitan dengan perkara. Keterangan ahli. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang dianggap memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang diperiksa. Hal tersebut nantinya agar perkara yang sedang diperiksa menjadi terang
dan jelas. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Surat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan surat. Pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan ini. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Petunjuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP pasal 188 telah menyebutkan bahwa yang pertama, petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Yang kedua, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat keterangan terdakwa. Yang ketiga, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesesamaan berdasarkan hati nuraninya. Keterangan terdakwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP pasal 189 telah menyebutkan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Bunyi dari pasal 189 yang dijelaskan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah memiliki kriteria yang serupa atau semakna dengan bunyi pasal 187 yang menjelaskan keterangan saksi, yaitu untuk dapat diakui sebagai alat bukti yang sah. Keterangan terdakwa harus disampaikan sendiri di muka sidang pengadilan, dan kejadian atau peristiwa tersebut harus dialami oleh terdakwa itu sendiri. Kemudian, penting juga untuk dicatat bahwa terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau majelis hakim tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Hal ini termasuk di dalam KUHP pasal 52. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Hak-hak korban tersangka pasal 50. Yang pertama, tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Yang kedua, tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Yang ketiga, terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Pasal 51 untuk mempersiapkan pembelaan. Yang pertama, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Yang kedua, terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. Pasal 52. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara berkas kepada penyidik dan hakim. Pasal 53. Yang pertama, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 177.
Yang kedua, dalam hal tersangka atau terdakwa bisu atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178, pasal 54. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 55. Untuk mendapat penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Pasal 56. Yang pertama, dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih bagi mereka yang mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Yang kedua, setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memberikan bantuan dengan cuma-cuma. Pasal 57. Yang pertama, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Yang kedua, tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. Pasal 58. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. Pasal 59. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. Pasal 60. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapat jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapat bantuan hukum. Pasal 61. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaran penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. Pasal 62. Yang pertama, tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya. Untuk keperluan itu, bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis. Yang kedua, surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut hukum, hakim, atau pejabat rumah tahanan negara, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan. Yang ketiga, dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi telah ditilik. Pasal 63. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan. Pasal 64. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Pasal 65. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Pasal 66. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Pasal 67. Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Pasal 68. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 dan selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem peradilan pidana dan alat bukti dan hak korban tersangka. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.